Jumpa lagi di The podcast The Camper, Campers. Kami anak anak muda muda membawa membawa perubahan. perubahan dengan saya Jenny dan Aku Alvin. kami akan menemani teman-teman kalian lagi dengan podcast yang baru. Oke, teman-teman, minggu ini kami akan membawakan topik tentang white lies atau bohong putih. Hmm, Teman-teman sama Alvin pasti sering dengar itu atau mungkin sering menggunakan itu. Iya, pokoknya topiknya tentang bohong putih lah, bohong tipis-tipis gitu kan. Nah, Alvin, mm-mm. waktu kecil atau mungkin bisa cerita bohong terakhir kapan gitu, bolehlah sharing-sharing. Wah, bohong terakhir kapan ya? Atau masa kecil pernah bohong apa gitu. Hmm, aku dulu kecil nakal banget sih, jadi aku sering banget sih bohong. Aduh. Iya, dulu aku ya nama anak-anak gitu ya. Mm-mm. Aku tuh dulu pernah eh oh ini aku bilang mau jajan ini gitu. Padahal Mm-mm. sebenarnya jajan yang lain. Iya, soalnya dulu tuh kayak ada kentang goreng gitu kan dulu di kantin gitu. Itu kentang goreng yang bener kayak crispy dan sebenarnya kalau mama bilang nggak sehat gitu kan karena bumbunya rada banyak, micinnya, terus juga minyaknya juga gitu kan. Terus aku bilangnya, Sebenarnya oh dilarang untuk alasan kesehatan ya. iya, terus aku bilangnya oh enggak, apa belinya yang lain. Tuh, benar kan teman-teman pasti kayaknya walaupun eh, Alvin gak diajarin bohong, jangan-jangan itu udah menjadi Iya loh. sebagian dari sifat manusia untuk talenta berbohong. Ntar kita bakal bahas ya. Aku juga Oke. lah, pasti pernah bohong gitu kan. Eh, aku lebih eh, ngambil duit di lemari orang tuaku sih gitu. Jadi Hmm. orang tua lagi di dapur atau apa, aku masuk ke kamar, ngambil duit dari dompetnya. Kok hilang duit mama gitu. Dia inget juga, aku pikir ya namanya orang tua gitu kan mungkin duit gocengannya atau 2000-annya ada banyak jadi kan lupa ya diambil berapa gitu kan. Hmm. Tuh. Jadi ya pernah juga ya. Nah, kalau eh, bohong demi kebaikan, pendapat Alvin gimana nih? Kayaknya sampai sekarang bohong demi kebaikan atau bohong putih itu masih suka digunakan mungkin secara nggak sadar di kantor atau di kuliah pernah juga atau ke orang tua bahkan bohong putih. Hmm. Aku pernah sih jujur aja gitu. Bohong putih tuh padahal aku ada dan dia bilang ada pelayanan red apa gitu kan. Padahal itu Hmm. konteksnya pelayanan, tapi aku tahu nih kalau aku ngomong nggak bakalan dikasih karena waktu itu konteksnya lagi tinggi-tingginya kasus Oke. COVID ya. Jadi aku bilangnya aku pergi 1 hari karena pelayanannya itu di luar kota gitu kan ya. Hmm. Hmm. Karena tujuannya baik aku pelayanan, melayani ada kayak mini KKR gitu lah ya kalau teman-teman tahu. Pokoknya kayak ada pemulihan gitu lah ya. Nah, aku bilangnya eh, enggak itu aja ada gathering dari kantor sama teman-teman guru dan diharuskan kayak Tuhan aku minta maaf banget gitu. Tapi kayak kita mau bahas nih mungkin itu juga bisa membawa kita untuk bertobat gitu. Nggak pakai topeng bohong putih lagi gitu. Pasti pernah mungkin kita nggak sadar kepada siapa kepada orang tua atau bos kita demi atau Hmm. dosen kita soal kerjaan atau gimana pernah nggak Alvin eh, kalau bohong demi kebaikan tadi kan bohong masa-masa kecil lah ya. Kalau Hmm. bohong demi kebaikan karena tapi itu kan di bawah sadar kita dong bohong demi Iya. kebaikan karena kita yang sudah Kadang kita juga sadar. merencanakan. Kita Kadang udah kita juga sadar. merencanakan. Heeh. Gimana tentang bohong kebaikan nih? Pertama mungkin shout out ke orang-orang yang misalkan kayak security segala gitu itu mungkin seringkali mesti seolah-olah white light kali ya kalau ada ibu-ibu gitu anaknya Heeh. susah dibilangin gitu kan
oh itu Heeh, ntar omnya ini ya apa omnya bawa bawa kamu ya, ya kan om, ya kan om gitu. Pasti ntar jawabnya iya atau enggak kayak oh eh, ibu-ibu yang nakutin anak-anak ya? ya atau enggak kayak misalkan kayak apa penjaga toko gitu kan, anaknya Heeh, mau beli heeh. ini gitu, eh si mamanya bilang gitu kan, apa, oh ini udah habis, ini punya orang lain, ya kan, ya kan, iya, itu juga kan white lie juga gitu kan. Betul Tapi betul. menarik menarik white lies ya. Mhm, Kadang kita kayak bisa, aku terutama aku gitu, mungkin aku yang paling ingat aku pakai itu kayak eh, aku masih belum punya anak, jadi aku ke adik aku gitu kan, kayak misalkan, oh, heeh, jadi white lies kayak tipis yang sebenarnya maksudnya untuk biar dia tuh tujuannya baik gitu, maksudnya heeh heeh, ngomongin dia untuk kayak ya jangan ini jangan itu, intinya kayak heeh gitu heeh. sebenarnya, tapi ada white lies gitulah yang seolah-olah bikin itu tuh jadi apa ya, misalkan larangan itu jadi dia tuh kayak takut atau gimana gitu kan. Mhm, Tapi aku pernah dengar nih, ini menarik juga, aku pernah dengar gitu dari eh, kakak pembina aku ya kalau nggak salah, aku heeh. lupa salah satu lah gitu. Mhm. Pokoknya di gereja aku pernah dengar kayak mau seputih apapun kebohongan itu tetap aja bohong gitu. Setuju. Hmm, Berarti tapi menurut Alvin bohong putih itu bisa dibenarkan kah? Walaupun nah alasannya kayaknya mm, bijak loh itu loh bohong putihnya. Kayaknya nggak apa-apa deh untuk kasus itu atau untuk case itu. hmm Dibenarkan nggak tuh Alvin? Ayo, kamu terjebak dengan pertanyaan ini. sebenarnya ya sebenarnya menurut aku nggak bisa Oh, dibenarkan. hmm, Tapi timbul pertanyaan baru gitu. Kalau gitu apa yang bisa kita lakuin? hmm, Kita diperhadapkan, iya nggak Ci? betul. Tapi sebelum itu, benar juga. Kita kunci dulu. Nanti kami ingetin lagi pertanyaan itu ya. Oke Takut Ci. aku lupa. Berarti alasan orang eh, berbohong putih itu kita cari akarnya dulu. Pasti banyak ya. Hmm, Gitu. banyak Ada banyak. beberapa lah, gitu kan. Tapi yang paling sering nih, karena mantan pernah bohong juga, pasti kan aku bisa belajar ya, kenapa aku berbohong gitu kan sebelum aku bikin podcast ini, kenapa ya? Gitu kan. Hmm, Menurut Alvin nih, kasih opini dong, supaya bisa membuat diri terlebih baik. Bisa hmm. benar nggak tuh? Opininya gimana? Mengenai Misalnya berbohong. di kantor atau mau saling menjatuhkan dengan cara berbohong atau apa supaya kelihatan diri lebih baik. Menurut Alvin juga gimana tuh? Menurut aku sih nggak bisa sih kayak gitu sih. Maksudnya kayak Hmm. hmm, pertama supaya diri kelihatan lebih baik aja itu aku sebenarnya udah cukup gak gitu setuju sih Ci. Karena iya maksudnya kadang kita bisa maksudnya kayak sopan gitu apa segalanya itu eh boleh lah maksudnya in a way bikin bikin kita lebih baik gitu. Tapi eh jika kita pengen dilihat orang baik terus gitu, Iya, itu menurut aku sendiri itu sebenarnya udah eh memegahkan diri sih. heeh. Paling gampang ya kan sehari-hari kayak suka ada tuh karyawan cari muka kayak gitu-gitu Nah, kan. Oh ini aku yang bikin ininya loh, aku yang kerjain semua loh gitu-gitu. Padahal ada hmm, temennya yang mungkin adik seniornya yang dia disuruh bikin ya genjang atau gimana gitu. Berarti alasan itu tidak diperbolehkan ya Vin ya. enggak dong. Terus ada lagi nih, melindungi diri dari konsekuensi yang harus diterima. Hmm, Bisa jadi itukah alasan kita berbohong putih? Gue nggak mau terima konsekuensinya. sering kali itu Ah, sering itu. Tapi tetap aja itu nggak boleh gitu. Segala sesuatu yang kita lakukan harusnya kita pertanggungjawabkan. Iya nggak, Ci? betul. Berarti sekarang kalaupun ada sesuatu hal, Mm-mm. memang itu kesalahan Alvin juga, dan harus menerima konsekuensinya, kamu nggak akan bikin-bikin cerita bohong putih kan untuk melindungi diri kamu. Gitu. Mm-mm. Harusnya Keren. begitu.
tuh teman-teman. Contoh. Nah, terakhir supaya kita nggak panjang maksudnya. Siap. Demi mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita rela berbohong. Wah. Mungkin janji-janji palsu, kampanye-kampanye palsu. Maaf, demi mendapat sesuatu yang kita inginkan sampai kita rela berbohong putih. Bisa jadi suatu alasan juga kah? Enggak. Menurut aku enggak. Hmm. Karena sebuah perjanjian itu ada syarat. Mm-mm. Ada reward, ada syarat gitu. Kalau Mm-mm. kalau misalkan kita kontrak nih, terus kita eh, ada reward, tapi kita syaratnya kayak bohong gitu, Mm-mm. itu bahkan bisa dituntut hukum gitu kan. Jadi sebenarnya Iya, nggak boleh juga. Itu sih. tuh. Nah, di kita nyambungin ke firman Tuhan gitu ya. Di Mm-mm. firman Tuhan tuh juga benar-benar ngajarin, Tuhan paling nggak suka banget sih dengan lidah pendusta gitu. Kalau kamu ketik dusta aja terus di search di di Alkitab aplikasi yang ada di handphone suci kalian, itu pasti Banyak. keluar ayat-ayatnya gitu kan. Bahkan ada tokoh yang teman-teman pasti udah tahu lah ya, Mm-mm. Abraham pernah juga tuh dia berbohong. Oh, ini bukan istri saya loh. Tahu kan teman-teman cerita itu? Iya. Mungkin di sekolah minggu pas kakak pembinanya ngajarin tentang tema berbohong, jangan berbohong gitu. Mungkin cerita ini gitu. Ya Abram akhirnya karena takut gitu. Kita alasan berbohong juga karena takut gitu kan mungkin. Untuk melindungi diri sebenarnya yang tadi yang kita udah bahas alasan orang berbohong itu. Mm-mm. Nah, melindungi dia bilang, enggak ini adik saya. Akhirnya diambil lah sama raja kan jadi istri. Nah, satu keluarga itu ya kena ulah gitu. Tapi karena Tuhan baik, Tuhan peringatkan gitu. Ya, jadi dari kisah itu harusnya kita benar-benar nangkep ya. Kebohongan kita tuh kadang membawa efek yang mungkin kita nggak sadar sekarang, tapi nanti gitu. Kayaknya semakin gini loh, orang udah jatuh ke bohong kecil, lama-lama tuh merembet, merembet. eh, jadi makin demen berbohong gitu. Jadi kita juga nggak mau teman-teman jadi orang yang nggak dipercaya ya nggak sih? Gitu. Iya. Karena kalau ngomongin bahaya berbohong itu banyak gitu. Jadi bohong putih biasanya untuk menyelamatkan diri dari hal-hal yang kita anggap mungkin kalau dia tahu mungkin lebih parah jadi lebih baik berbohong putih gitu. Nah, hal ini tapi nggak berlaku bagi kita anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang percaya, beriman gitu. Karena pasti akan tetap akan merugikan diri kita suatu saat nanti, bahkan keluarga kita atau komunitas kita, lingkungan kita dengan kebohongan kita. Tadi pertanyaan yang dari Alvin apa tuh? Bisa kita Kalau gitu lanjutkan? gimana tuh kalau kita udah gak boleh bohong putih tapi kita di situasi yang harus eh yang tadi mungkin di tiga itu yang tiga kondisi yang Cici kasih atau yang mungkin yang lebih simpelnya gitu yang tadi aku bilang gitu kan si penjaga toko atau si security itu apa yang kita bisa lakuin Ci? Oh, kalau mungkin eh, mungkin kalau penjaga toko gitu ya mungkin nggak enak sama orang tuanya gitu ya. Iya. Jadi Mbak, iya aja biar cepet gitu kan. Eh, ya tapi kalau si Mbaknya itu ya berani, ramah, karena kan harus megang prinsip ya, jika ya ada katakan iya gitu. Iya. Kita buka itu di Matius 5 ayat 33. Yuk kita buka dulu deh. Kalau Siap. Alvinanya itu gimana, Ci? Ya aku tetap berpegang dengan prinsip ini gitu. Sebentar, Matius 5 ayat 22 ayat 33 guys. Oke. 5:33 ya Ci? Itu kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Enggak, sebenarnya itu tentang sumpah, tapi ibaratnya ini tentang perkataan gitu. Mm-mm. Alvin boleh juga buka nggak Yohanes 8 ayat 44? Bacakan buat kita. 44, siap. Hmm. Ini prinsip-prinsip yang harus kita pegang nih, guys. Oke, Yohanes 8 ayat 44. Heeh. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Disebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta,
dan Iya. bapa segala dusta. Jadi ya kalau aku jadi penjaga toko itu, eh, eh, ya mami sebenarnya ya masih ada gitu. Ya tetap lah. Jika ya katakan iya gitu, jika tidak katakan Matius 5 ayat 37 gitu. Mm-mm. Gitu. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat gitu. Jadi ya kalau jadi ya kalau harus dihadapkan gitu dengan kondisi gimana Kak gitu. Kalau dari jawaban Alvin apa? Kalau dari jawaban aku ya karena aku udah pegang prinsip ini eh, terkadang sih godaan untuk berbohong apalagi aku guru TK gitu ya. Tuh anak-anak yang kecil itu kadang berbohong untuk nakut-nakutin anak. Ya, suka ada juga Iya tuh. iya benar-benar. Eh, Belajar sih untuk tidak meninggalkan trauma atau nanti kebohongan itu kan berlanjut berlanjut jadi yang kayak tradisi yang dulu pernah kita bahas itu jangan menunggu malam-malam nanti nyumpain orang tua meninggal padahal kan mungkin karena lampunya udah gelap takut mamanya sayang tangannya kegunting itu kan jadi suatu bikin ya gue kan nggak mau jadi kayak sebenarnya itu jadi Mm-mm. trauma dan ketakutan gitu tapi bohong putih eh, ya itu kan dengan kesadaran kita supaya kita juga nggak kalau itu teman-teman harus dihadapkan dengan suatu kondisi dan dengan kalau teman-teman harus jujur dan menerima konsekuensi ya teman-teman harus belajar menerima konsekuensi itu gitu apalagi kalau itu memang kesalahan yang kita perbuat dari situ kita bisa belajar dari situ kita membangun orang untuk percaya sama kita daripada bohong sekali ketahuan itu lebih hancur lagi sih mulai dari orang lihat kita harga diri kita trust seperti kita nggak berharga gitu sih ya udah kalau memang menerima konsekuensi harus dihadapkan ya udah gitu. Banyak di tokoh-tokoh kita yang harus belajar menerima konsekuensi sih jujur gitu bahkan kamu mengikut Tuhan nggak kadang kita suka kayak gitu bohong putih bisa kayak takut-takut untuk menjawab mulai cari-cari berbohong gitu kan ya kedepannya kita belajar lah untuk tidak takut akan hal apapun berani berkata jujur gitu gitu sih Vin Alvin ada mau nambahin nggak Oke. nih Dari aku sih udah sih. Mm-mm. Apalagi kalau soal iman ya teman-teman ya. Itu jangan sampai kita jadi Petrus kedua. Iya. Oke teman-teman, itu semoga podcast kita memberkati. Kita mau gunakan mulut kita keluar dari sebuah kata-kata yang jujur aja gitu kan. Gak ada yang perlu ditutup-tutupin gitu teman. Karena kita ini anak-anak terang, jadi kita nggak perlu menyaksikan suatu kata-kata kita yang bertentangan dengan kebenaran atau fakta yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, share ke teman-teman. Teman-teman punya teman-teman lagi, tolong di share kalau podcast ini memberkati. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye-bye.